Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardanada Irtiahi dari Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2024. Nah, pada kesempatan ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Sejarah Peradilan Islam karya Dr. Haji Aden Rosadi. Nah, buku ini membahas secara komprehensif perjalanan lembaga peradilan Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga perkembangannya dalam konteks negara modern, khususnya di Indonesia. Nah, peradilan Islam tidak hanya dipahami sebagai lembaga hukum semata, tetapi juga sebagai sarana penegakan keadilan yang berlandaskan nilai moral, etika, dan kemaslahatan umat. Nah, pembahasan dalam buku ini menjadi sangat menarik dan juga penting karena membantu kita memahami bahwa sistem peradilan Islam memiliki akar sejarah yang kuat dan berkembang secara dinamis sesuai kebutuhan masyarakat dan juga zaman. Nah, sebelum memasuki inti pada pembahasan kita kali ini, saya sebelumnya akan menjelaskan mengenai apa sih peradilan Islam. Nah, jadi konsep dasar peradilan Islam adalah proses penyelesaian sengketa dan juga termasuk juga proses penyelesaian atau penegakan hukum yang berlandaskan syariat Islam. Kemudian tujuan utamanya adalah menegakkan keadilan serta juga menjaga kemaslahatan manusia. Kemudian sumber hukum yang digunakan dalam peradilan Islam ini berasal dari Al-Quran, Sunnah Nabi, kemudian ijma, dan juga qiyas. Jadi keempat sumber ini menjadi pedoman hakim dalam memutuskan perkara. Nah, sampai sini sudah paham ya apa makna konsep dasar peradilan Islam. Kemudian kita lanjut pada pembahasan inti, yakni perjalanan atau sejarah peradilan Islam dari masa ke masa. Jadi yang pertama kita akan membahas perjalanan peradilan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Nah, pada masa Nabi Muhammad ini, fungsi peradilan dilaksanakan langsung oleh beliau. Jadi, Nabi berperan sebagai Rasul dan juga sekaligus hakim yang memutus perkara di tengah masyarakat. Jadi, setiap sengketa yang yang ada di masyarakat ini diselesaikan berdasarkan wahyu dari Allah, ataupun jika belum ada ketentuan wahyu dari dari Allah yang secara eksplisit menyebutkan tentang hal tersebut, maka Nabi berijtihad dalam memutuskan perkara tersebut. Kemudian apa sih ciri-ciri utama pada masa Nabi ini? Ciri utama peradilan pada masa ini adalah keadilan yang substantif, yaitu keadilan yang benar-benar memperhatikan nilai kebenaran dan juga kemanusiaan, bukan sekedar formalitas hukum. Jadi ketika ada sebuah proses penegakan hukum ini pada masa Nabi bukan sekedar formalitas semata, tapi benar-benar menegakkan nilai keadilan. Nah, Nabi juga menegaskan bahwasannya semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa membedakan status sosial, kekayaan, maupun kedekatan personal. Jadi nggak ada namanya orang dalam. Kemudian setelah pada masa Nabi ini, selanjutnya kita akan beranjak pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, setelah wafatnya Nabi, sistem peradilan Islam dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini mulai dilakukan pengangkatan yang namanya qadhi atau hakim. Jadi adanya pengangkatan hakim tadi secara resmi. Para qadhi diberi wewenang untuk memutus perkara. Sementara khalifah tugasnya adalah sebagai pengawas. Nah, siapa Khulafaur Rasyidin yang paling terkenal dengan tokoh-tokoh pembaruan dalam bidang peradilan? Nah, salah satu
tokoh Khulafaur Rasyidin yang terkenal sebagai tokoh yang banyak melakukan pembaruan dalam bidang ini adalah Umar bin Khattab. Ia mulai memisahkan kekuasaan eksekutif dan yudikatif, serta menyusun administrasi peradilan secara lebih tertib. Hal ini menunjukkan bahwasannya sejak awal Islam ini telah mengenal konsep profesionalitas dan juga independensi peradilan. Nah, setelah kita mengetahui peradilan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, kita akan beranjak pada peradilan Islam masa dinasti Umayyah dan juga Abbasiyah. Penasaran kan peradilan Islam pada masa dinasti ini? Jadi pada dinasti Umayyah dan Abbasiyah, lembaga peradilan Islam berkembang semakin pesat. Peradilan Islam menjadi institusi resmi negara dengan struktur yang lebih kompleks. Jadi strukturnya lebih kompleks pada masa ini ya. Kemudian muncul adanya jabatan qadhi atau qadhi al-qudhat kalau nggak salah ya, qadhi al-qudhat atau hakim agung. Jadi fungsi adanya hakim agung ini adalah mengkoordinasi para hakim di berbagai wilayah. Nah, pada masa ini juga mazhab fikih mulai berkembang dan turut memengaruhi putusan hakim. Akhirnya hakim dituntut untuk memiliki keilmuan fikih yang mendalam. Tidak hanya itu, tapi juga dituntut juga memiliki akhlak yang tinggi. Jadi peradilan Islam tidak hanya menjadi alat penegak hukum, tapi juga sarana menjaga stabilitas sosial dan juga politik. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan membahas setelah tadi ya dinasti Umayyah. Jadi yang pertama ada pada masa Rasulullah, kemudian Khulafaur Rasyidin, kemudian ada dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Maka selanjutnya ini adalah peradilan Islam di dunia Islam. Nah, dalam perkembangannya di berbagai wilayah dunia Islam, peradilan Islam mengalami proses yang namanya kodifikasi hukum. Jadi pada masa ini hukum-hukum Islam mulai dikodifikasi. Hukum Islam mulai ditulis dan dibukukan agar lebih mudah diterapkan secara konsisten. Kemudian profesionalitas hakim semakin diperhatikan baik dari segi keilmuan maupun juga dari segi moral. Namun dalam praktiknya peradilan Islam juga tidak lepas dari pengaruh politik. Nah, ini yang disayangkan, bahwasannya pada masa ini mulai adanya campur tangan politik dalam mempengaruhi putusan pengadilan. Oleh karena itu, dalam buku ini juga menekankan atau menegaskan mengenai pentingnya independensi peradilan agar keadilan tetap dapat ditegakkan secara objektif. Kemudian selanjutnya setelah tadi kita mengetahui peradilan Islam di dunia Islam, maka selanjutnya adalah sejarah peradilan Islam di Indonesia. Di Indonesia sendiri, peradilan Islam telah dikenal sejak masa kerajaan-kerajaan Islam. Nah, pada masa ini, hukum Islam diterapkan berdampingan dengan hukum adat. Sultan atau raja pada masa ini berperan sebagai pemegang kekuasaan politik sekaligus hukum dengan dibantu oleh para ulama dan juga qadhi. Kemudian pada masa kolonial Belanda, kewenangan peradilan Islam ini mengalami pembatasan. Pemerintah kolonial memperkenalkan teori yang bernama teori resipti, yang menyatakan bahwasannya hukum Islam hanya berlaku apabila diterima oleh hukum adat. Teori ini secara tidak langsung melemahkan posisi hukum Islam dalam sistem hukum. Kemudian setelah kita mengetahui tadi, yang pertama ada peradilan Islam pada masa Nabi, Khulafaur Rasyidin, masa dinasti, kemudian dunia Islam, akhirnya masuklah peradilan Islam tadi ke Indonesia. Yang selanjutnya ada peradilan Islam pasca kemerdekaan.
Jadi setelah Indonesia merdeka, peradilan Islam mendapatkan kembali pengakuannya. Nah, yang sebelumnya tadi pada masa kolonial itu mengalami melemah, ya. Jadi awalnya ketika pada masa kolonial tadi itu melemah, kemudian pasca kemerdekaan ini peradilan Islam mendapatkan kembali pengakuannya. Peradilan agama secara resmi menjadi bagian dari sistem peradilan nasional. Jadi mulai diresmikannya peradilan agama secara nasional atau bagian dari sistem peradilan sosial. Kemudian adanya penguatan kedudukan peradilan agama. Jadi kekuatan kedudukan keadilan agama tadi terus dilakukan pada masa ini melalui berbagai peraturan dan juga undang-undang. Kemudian saat ini sendiri ya, pada peradilan Islam pasca kemerdekaan yang ada di Indonesia ini, atau yang ada jadi saat ini kewenangan peradilan agama meliputi beberapa perkara. Yang pertama ada perkara perkawinan, waris, wakaf, zakat, serta ekonomi syariah. Hal ini menunjukkan bahwasannya peradilan Islam tetap relevan dan dibutuhkan dalam masyarakat modern. Kemudian, apa analisis atau relevansinya? Jadi, melalui pembahasan sejarah peradilan Islam dapat dipahami bahwa sistem peradilan Islam bersifat adaptif dan dinamis. Jadi, peradilan Islam ini terus mengalami perkembangan seiring berkembangnya atau juga seiring berjalannya waktu. Jadi kita peradilan Islam ini tidak kaku dan akhirnya tidak bisa diterapkan pada masa ini, tapi setelah kita melihat atau membahas sejarah-sejarah yang sudah ada tadi, ini menunjukkan bahwasannya sistem peradilan Islam ini dinamis dan juga adaptif. Nilai-nilai keadilan, kemudian nilai amanah dan juga nilai kemaslahatan menjadi ruh utama yang tidak boleh hilang, meskipun bentuk kelembagaannya mengalami perubahan. Dalam buku ini juga, Dr. Ahmad Rosadi ini menegaskan bahwasannya peradilan Islam itu tidak bertentangan dengan konsep negara hukum, atau peradilan Islam ini tidak bertentangan dengan konsep negara hukum modern juga. Justru dapat saling melengkapi apabila dijalankan secara profesional dan juga independen. Kemudian sampai sini saja mungkin pembahasan kita pada kali ini. Jadi sebelum kita tutup, saya akan mengulas kembali atau kilas balik kembali materi-materi apa yang tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama adanya peradilan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Kemudian peradilan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian yang selanjutnya ada peradilan Islam pada masa dinasti Abbasiyah dan juga dinasti Umayyah dan juga Abbasiyah. Kemudian yang keempat adanya peradilan Islam di dunia Islam. Kemudian yang kelima, mulai masuklah sejarah peradilan ini ke Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah peradilan Islam pada pasca kemerdekaan. Jadi yang terakhir tadi adalah peradilan Islam pada pasca kemerdekaan. Kemudian terakhir dari saya sebagai penutup, buku Sejarah Peradilan Islam karya Dr. Haji Aden Rosadi memberikan pemahaman yang mendalam tentang perjalanan panjang peradilan Islam dari masa Nabi hingga konteks Indonesia saat ini. Buku ini sangat relevan bagi mahasiswa hukum, khususnya hukum keluarga Islam,
dan peradilan agama, karena menunjukkan bahwa peradilan Islam ini memiliki dasar historis, normatif, dan yuridis yang kuat. Jadi demikian review buku yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.